Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani pagi Anda hari ini. Kamis 5 Juni 2014, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi dan supervisi pertambangan di kantor Gubernur Bangka Belitung. Dalam pertemuan ini hadir Ketua KPK, Gubernur Bangka Belitung, Kabar Reskrim Mabes Polri, serta seluruh kepala daerah se-Bangka Belitung. Usai menggelar rapat koordinasi dan supervisi pertambangan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad bersama sejumlah penyidik KPK Rabu sore melakukan peninjauan di lokasi tambang timah ilegal. Peninjauan dilakukan di tambang timah ilegal rakyat di Pantai Air Anyer, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Bergaul sekaligus menguji adrenalin, aktivitas yang satu ini tengah digandrungi anak-anak di Girimaya, Pangkal Pinang. Bersama saya, Kartika Hendriani, inilah seputar Bangka Belitung Pagi. Untuk membahas carut-marut sektor pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi dan supervisi pertambangan di kantor Gubernur Bangka Belitung. Dalam pertemuan ini hadir Ketua KPK, Gubernur Bangka Belitung, Kabar Reskrim Mabes Polri, serta seluruh kepala daerah se-Bangka Belitung. Faktanya yang kalau dua kabupaten, yang satu masuk kabupaten ini, satu kabupaten. Jangan dulu Pak, mungkin aturan tempo 5 tahun, tapi bukan berarti melegalkan itu. Permasalahan sektor pertambangan timah di Bangka Belitung menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Setelah menggelar lokakarya jurnalistik investigasi bersama puluhan wartawan se-Bangka Belitung, Rabu kemarin KPK menggelar rapat koordinasi dan supervisi pertambangan bersama unsur pemerintah. Hadir dalam rapat supervisi Ketua KPK Abraham Samad, Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi, Kabar Reskrim Mabes Polri Komjen Polisi Suhardi Alius, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Pudja Susana, dan juru bicara KPK Johan Budi. Hadir juga Bupati Bangka Selatan Jamro, Bupati Bangka Barat Ustadz Zuhri, Wakil Bupati Bangka Tengah Patrianusa, Bupati Belitung Sahani Saleh, dan Bupati Belitung Timur Basuri Cahaya Purnama. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan pelanggaran hukum pada pertambangan timah di Bangka Belitung sudah sangat memprihatinkan. Izin pertambangan yang tumpang tindih di kawasan hutan negara, perusahaan yang tidak mengantongi surat Clean and Clear atau CNC, namun tetap berproduksi menambang timah serta perusahaan pertambangan yang tidak membayar kewajiban pajak. Untuk itu, melalui rapat koordinasi dan supervisi, KPK mengingatkan pemerintah daerah dan pengusaha tambang agar berhenti melakukan pelanggaran hukum dalam pertambangan timah agar tidak terjerat dalam perkara hukum. Kita ingin mencegah supaya apa yang terjadi di sektor minerba itu tidak berdampak kepada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kalau tadi Pak Suhardi, saya ini baru lihat Pak Suhardi ngomong keras. Jadi saya menangkap bahwa situasi di Bangka ini sudah kritis. Saya sering sama Pak Suhardi ceramah di mana-mana masalah korupsi, tapi baru hari ini beliau ngomong keras sekali. Oleh karena itu saya bisa menangkap bahwa ternyata di Bangka Belitung status pertambangannya dalam keadaan kritis. Usai rapat koordinasi, KPK bersama Kabar Reskrim Mabes Polri, Gubernur Bangka Belitung, dan Bupati se-Bangka Belitung menandatangani 4 poin kesepakatan bersama, antara lain kesepakatan untuk penataan izin usaha pertambangan dan pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan mineral. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano dan Gogon Prasetyo melaporkan. Usai menggelar rapat koordinasi dan supervisi pertambangan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad bersama sejumlah penyidik KPK Rabu sore melakukan peninjauan ke lokasi tambang timah ilegal. Peninjauan dilakukan di tambang inkonvensional kawasan Pantai Air Anyer, Kabupaten Bangka. Usai rapat koordinasi dan supervisi pertambangan bersama Kabar Reskrim Mabes Polri, Gubernur Bangka Belitung dan Bupati se-Bangka Belitung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad
bersama penyidik KPK dan insan pers melakukan peninjauan tambang timah ilegal di Desa Air Anyer, Kabupaten Bangka. Tinjauan pada tambang rakyat ilegal di Pantai Air Anyer untuk melihat secara langsung proses penambangan timah sebelum dirinya bertolak ke Jakarta. Saat mengetahui penambangan timah yang dilakukan warga pada kawasan izin usaha pertambangan milik PT Timah yang berada di bibir pantai, Abraham Samad menegaskan akan menindak tegas perusahaan pelat merah tersebut karena izin usaha pertambangan di kawasan hutan lindung pantai merupakan sebuah pelanggaran hukum. Nanti KPK menilai ada kejanggalan. Sejauh ini saya belum cek, makanya saya mau cek nanti kalau dia berada di kawasan hutan lindung atau hutan lindung nih kayaknya, hutan lindung atau hutan konservasi. Terus yang punya PT Timah ya ini harus disemprit nih PT Timahnya. Jangan sampai peringatan keras. Peringatan. Dalam kesempatan tersebut, Abraham Samad juga menemukan indikasi suap yang dilakukan para penambang timah inkonvensional kepada aparat penegak hukum. Terus kalau seumpamanya ada aparat larang, melawan nggak? Enggak lah Pak, bahkan kabur di sini. Sering ngasih duit nggak Pak? Hah? Sering ngasih duit nggak sama aparat? Koordinasi, duit koordinasi gimana? Hah? Polisi biasa kasih jujur aja lah. Ya kalau memang ada Pak. Oh kecil. Ada ngasih duit rokok biasa Pak ya? Duit rokok biasa. Ada yang meres-meres nggak biasa? Enggak ada Pak. Usai meninjau tambang timah, Abraham mengatakan akan mengajak Kapolri dan Panglima TNI untuk meninjau penambangan timah dalam skala besar. Hal ini demi mengatur pertambangan timah sekaligus menindak tegas pelaku penambangan timah yang selama ini beraktivitas secara ilegal. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano dan Gogon Prasetyo melaporkan. Bergaul sekaligus menguji adrenalin? Ya, aktivitas yang satu ini tengah digandrungi anak-anak di Girimaya, Pangkal Pinang. Dalam mengekspresikan gaya gaul yang positif, para remaja ini menyalurkan hobi kreativitas mereka dalam bersepeda. Beginilah aktivitas gaya bergaul anak-anak Girimaya, Pangkal Pinang dalam memanfaatkan waktu luang mereka di kala sore hari. Mereka menyalurkan kreativitas dan hobi mereka dalam adu adrenalin balap sepeda. Ya, sekilas mirip memang dengan balap sepeda profesional di kelas cross country. Namun, ternyata anak-anak ini melakukan kegiatan balap sepeda tersebut hanya di sebuah lahan kosong di kawasan Girimaya tidak jauh dari stasiun relay RCTI Pangkal Pinang. Aktivitas ini telah mereka geluti sejak 1 tahun silam. Berawal dari teman kongko dan mencari media untuk mengekspresikan jiwa muda mereka. Komunitas ini pun memilih dan memulai kegiatan bersepeda sebagai jalan menunjukkan jati diri. Tidak membutuhkan biaya yang mahal, hanya bermodalkan sebuah sepeda tipe BMX, kita bisa bergabung dengan komunitas bersepeda ini untuk ikut merasakan serunya berolahraga sambil menguji nyali kita. Kokohnya kantor Badan Narkotika Nasional Kota Pangkal Pinang tidak membuat anak-anak muda ini gentar. Bahkan mereka menunjukkan kepada semua orang bahwa kegiatan mereka ini merupakan aktivitas yang positif dan dapat ditiru, untuk dijadikan contoh bagi kalangan anak-anak muda seusia mereka lainnya. Dan menepis anggapan bahwa kegiatan remaja kini dianggap dekat dengan narkoba serta minuman keras. Namun demikian, kegiatan mereka dalam bersepeda ini tetap membutuhkan perhatian, pengarahan, dan pengawasan dari pihak-pihak terkait, seperti kepolisian dan pemerintah kota Pangkal Pinang. Agar kedepannya, kegiatan balap sepeda ini bisa menjadi salah satu event dalam rangka pembinaan anak remaja dalam mengasah dan mengembang kreativitas dan mencari identitas diri. Dari Pangkal Pinang, Mbak Jatito melaporkan. Bangka Belitung memiliki makanan atau cemilan yang enak untuk dicoba.
Kemplang atau kerupuk pasir salah satunya. Cemilan yang satu ini tidak dimasak dengan minyak melainkan dipanggang menggunakan pasir pantai yang telah dibersihkan. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Sajian informasi yang hangat dan akurat menemani pagi Anda yang penuh semangat. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Sepeda motor dan mobil jalan terpaksa menarik tampak tersusun rapi di sebuah tempat kerajinan. Dia mengatakan merawat hewan menjadi bagian hidupnya sejak masih anak-anak. Seputar Indonesia Pagi, setiap hari di RCTI. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Rangkuman berita dari pagi hingga petang dikemas lengkap dan menarik dari berbagai penjuru tanah air. Sepasukan anggota Brimo Polri mengamuk di bandara berkumpul dalam kafe yang khusus untuk balita. Keunikannya terletak pada bentuk telinganya yang berbeda dengan kucing lain. Seputar Indonesia Malam, Senin sampai dengan Jumat di RCTI. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Sejak film Laskar Pelangi booming, Pulau Belitung yang memiliki keindahan pantainya terus-menerus menawarkan daya pikat kepada para pengunjungnya. Salah satunya adalah Pantai Bilik atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pantai Laskar Pelangi. Pulau Belitung terkenal dengan kecantikan alamnya. Salah satunya Pantai Bilik Tanjung Tinggi atau biasa dikenal dengan sebutan Pantai Laskar Pelangi. Pantai Bilik atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pantai Laskar Pelangi adalah salah satu pantai di Indonesia yang dihiasi batu-batu raksasa yang cantik di pinggiran pantainya. Pantai ini terletak di Desa Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung. Di Jalan Sijuk, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, pantai ini dapat ditempuh dari pusat kota Belitung kurang lebih 1 jam dari pusat kota Belitung. Anda bisa menikmati pemandangan yang indah ditemani semilir angin pantai serta putihnya pasir putih yang tiap detik bergulat dengan deburan ombak khas pantai Indonesia. Pulau ini begitu populer sejak diangkat oleh penulis serta sutradara muda potensial Andrea Hirata yang pada tahun 2009 lalu membuat film di Pulau Belitung. Di dalam filmnya, sinias muda ini menceritakan kisah masa kecil anak-anak Pulau Belitung dan tak lupa menampilkan sejuta pesona alam di Pulau Belitung. Sejak film tersebut diputar di bioskop Indonesia, industri pariwisata Belitung terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari banyaknya turis domestik maupun mancanegara yang penasaran dengan keindahan dan kecantikan Pantai Laskar Pelangi. Salah satunya warga asal Cikarang dan Tabanan, Bali misalnya, mengaku dirinya penasaran dengan keindahan pantai. Terus ya, jangan keluar lagi dulu deh, dalam lebih banyak, gitu. Karena saya orang Indonesia harus bersatu.
Kalau lebihnya banyak ya di antara pantai itu, ini yang paling banyak yang unik ya. Tapi yang kedua, kekurangannya kebersihan. Pokoknya semoga yang berkunjung kemari dan mengelola kebersihan. Oke. Semenjak ada proses pulau itu, alhamdulillah pantainya saat ini pun sudah ada berubah dari sebelumnya. Bahannya ya dari perawatannya sudah mulai ada perkembangan. Sudah ada perawatan. Setelah dipegang sudah ada perbedaan signifikan. Hampir setiap minggu liburan dengan keluarga, liburan sama anak-anak, mandi laut. Ya. Karena di sini bersih, Pak. Pantainya bersih, kemudian ya aman. Ya. Ya, harapannya sama pemerintah diharapkan lebih maju lagi, dan perkembangannya pun diharapkan lebih lagi dari yang sebelumnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Selain Anda bisa menikmati pantai serta bebatuan yang indah yang letaknya berada di sekitar pantai, Anda dapat menikmati juga air laut yang masih terlihat jernih dan bersih. Untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Tak jarang banyak keluarga yang berenang serta tak lupa mengabadikan momen pemandangan yang indah dengan kamera maupun dengan telepon genggam. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang. Pengunjung berharap pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan sosialisasi terhadap Pantai Laskar Pelangi agar Indonesia tak hanya dikenal keindahan alam Bali dan Lomboknya saja. Tetapi Pulau Belitung bisa menjadi destinasi pariwisata baik dari dalam maupun luar negeri. Belitung yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa bisa dibilang cukup melimpah dengan kekayaan alam lautnya. Baik diolah untuk dijadikan bahan makanan maupun dikreasikan dalam bentuk kerajinan tangan. Salah satu kerajinan khas Pulau Belitung adalah kerajinan kulit kerang. Seperti Ibu Fitriani misalnya, yang mengelola sampah laut berupa kulit kerang menjadi barang-barang cenderamata. Dirinya mengkreasikan berbagai jenis kulit kerang yang sudah tidak terpakai menjadi kerajinan kulit kerang. Ia menjadikan kulit kerang sebagai pemanis dan hiasan di ruangan, seperti lumba-lumba, jamur, dan burung merak. Dalam pembuatan kerajinan kerang, dirinya dibantu oleh anaknya dan beberapa rekan di desa Batu Hitam, Kabupaten Belitung. Tidak sembarangan kulit kerang dapat dijadikan kerajinan tangan. Kulit kerang darah melayang, kerang bulu, kerang lia, kerang kremis, keremut, siput, kimak, kimpang, timong, semua bahan-bahan dari laut. Kerang, bahannya kerang, karang, dari laut. Ada yang ngambilin ke sini kah atau sendiri? Ibu kadang nyari, kadang ada yang ngambil. Sehari hiasan dari kerang? Kadang 10-15 biji. Susah nggak sih? Tidak sembarangan karang dan kerang dapat dijadikan souvenir. Sebelum membuat, dirinya harus memilah dan memilih kerang kualitas standar, seperti kerang lia, yang jika dilihat sekilas seperti batang pohon.
Guna menjaga kelestarian dan keindahan alam bawah laut kerang tersebut, yang diolah pun haruslah kerang yang sudah lepas dari laut. Variasi, kalau yang besar kan sampai 90-an. Ya kadang-kadang kan tamu banyak kan, turis-turis yang ke Belitung kan. Macam-macam, ada burung merak. Terus apa lagi, Bu? Apalagi pohon dari bisa pohon jamur di pasaran di daerah Belitung, tapi kan yang beli kan dari luar orang-orangnya. Jadi orang yang datang ke Belitung yang datang ke Belitung. Tergantung tamunya yang datang. Kalau di pasaran di galerinya kan ya, kadang orangnya ke sini beli. Kulit kerang produksi Ibu Fitriani mulai menjadi salah satu benda wajib yang harus dibawa ke kota asal wisatawan. Selain harganya yang bervariatif, corak kerajinan kulit kerang ini berbeda dengan kerajinan kerang daerah lainnya. Karang serta kerang laut yang diolah dirinya sudah dikenal di dunia internasional. Salah satunya dikirim ke kawasan Asia Tenggara. Dengan kerajinan kerang, Ibu Fitriani beserta dengan penduduk Desa Batu Hitam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dan daerahnya. Indonesia banyak menyimpan kekayaan kuliner bercita rasa tinggi. Bangka Belitung memiliki makanan atau cemilan yang nikmat untuk dicoba. Kemplang atau kerupuk pasir salah satunya. Cemilan yang satu ini tidak dimasak dengan minyak, melainkan dipanggang menggunakan pasir pantai yang telah dibersihkan. Kemplang atau kerupuk pasir yang dibuat di sebuah pabrik di kawasan Desa Rebo Sungai Liat, Kabupaten Bangka ini merupakan salah satu kuliner atau cemilan khas yang ada di Bangka Belitung. Kemplang yang berbahan dasar ikan dencis yang diadon bersama tepung tapioka dan telur serta penyedap rasa ini dibuat seperti kerupuk atau kemplang lainnya yang diadon dan dicetak lalu dijemur hingga kering. Namun berbeda dari kemplang pasir lainnya. Yang berbeda adalah terletak dari cara memasak kemplang ini. Kemplang yang telah kering dijemur, kemudian dimasak menggunakan pasir yang ditaruh di dalam drum pemanggang dengan tungku api di bawahnya. Kemudian diputar-putar menggunakan mesin dinamo hingga kemplang sebelumnya berukuran kecil, mengembang dan matang, lalu diangkat menggunakan alat seperti tongkat jaring yang terbuat dari besi untuk memisahkan kemplang dari pasir yang berada di dalam drum.
Setelah masak, kemplang kemudian disortir dan dibungkus untuk dijual ke warung-warung serta tempat oleh-oleh khas Bangka yang berada di seputaran Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang. Chandra, pemilik pabrik pembuatan kemplang pasir yang sudah menggeluti usaha ini selama lebih dari 10 tahun, mengatakan biasanya pada musim cuaca laut normal bisa menghasilkan sekitar 300 kilo kemplang setiap harinya. Namun bila musim angin kencang dan gelombang laut tinggi, ia juga kesulitan mencari bahan baku ikan pembuatan kemplang pasirnya. Dikarenakan para nelayan yang tidak melaut hingga ia tidak bisa mendapatkan pasokan ikan seperti biasa. Udah 12 tahun dari 2002. Proses pembuatannya dari tepung tapioka, ikan, penyedap rasa, diadon. Habis itu dicetak, digiling sama mesin, dicetak, itu diimpin, dijemur, habis itu sudah, iya digoreng. Iya, ciri khasnya khas Bangka itu ciri khas Bangka, kemplang Bangka. Itu ambilnya gitu dari pasir pantai itunya. Iya, ya dibersihin dulu, terus dibersihin, dijemur pasirnya, habis itu baru digoreng. Kira-kira 50 kilo. Ya. Kalau pakai minyak sih itu agak beda. Ada minyaknya. Kalau digoreng sama pasir kan agak kering. Itunya. Bahan bakunya kesulitannya kalau musim ini ikannya kesulitannya. Ikannya kan ini gelombang gede kalau ikan itu tergantung biji, tergantung si ikannya. Ikan biji. Nah, ini salah satu lagi kekayaan kuliner di Indonesia yang bisa kita tahu dan nikmati. Jadi bangga deh menjadi warga negara Indonesia. Selain kekayaan alam yang berlimpah ruah, kebudayaan yang beraneka ragam, hingga kuliner yang memiliki banyak cita rasa sendiri pada setiap daerahnya, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari yang lain. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.